Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farela Askazahra dari kelas 10C. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN Unit 3 atau H yang berjudul Kolaborasi Antar Budaya di Indonesia. Kita langsung masuk ke materinya. Kolaborasi antar budaya di Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting dalam memperkuat identitas bangsa yang beragam. Nah, kolaborasi sendiri itu apa? Kolaborasi sendiri itu adalah sebuah kerjasama yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu mendasarkan dirinya atau mengikatkan dirinya pada nilai-nilai yang telah disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja sama. Nah, contoh kolaborasi antar budaya ini dapat diterapkan dalam beberapa aspek. Pertama, ada seni dan budaya, yaitu kolaborasi budaya seringkali terlibat dalam pertunjukan seni yang menggabungkan elemen-elemen tradisional dan modern. Misal dalam seni musik, tari, dan teater yang bisa mengadopsi elemen-elemen budaya dari berbagai daerah. Kemudian ada pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran juga dapat melibatkan kolaborasi antar budaya, yaitu di mana siswa dari berbagai daerah belajar untuk menghargai perbedaan budaya melalui kurikulum yang mengedepankan kebinekaan. Kemudian yang ketiga ada ekonomi dan inovasi. Dalam sektor ekonomi, kolaborasi antar budaya juga dapat terlibat, yaitu mendorong terciptanya produk-produk kreatif yang memadukan tradisi teknologi yang tradisional dan modern. Kemudian ada sosial dan komunitas. Nah, ini merupakan aspek yang sangat menonjol dari keragaman Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia kan telah lama hidup berdampingan dalam keberagaman. Kolaborasi antar budaya juga dapat memperkuat ikatan sosial melalui acara bersama, seperti festival budaya yang mempertemukan berbagai kelompok etnis dalam merayakan perbedaan mereka dengan rasa persatuan. Jadi secara keseluruhan dapat kita ambil bahwa kolaborasi antar budaya di Indonesia ini sangat penting untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman, mengingat banyaknya budaya yang Indonesia miliki, meningkatkan rasa saling menghormati, dan juga menciptakan solusi inovatif, bahkan inovasi-inovasi baru dalam memajukan Indonesia. Kemudian selain kolaborasi ini dilatar belakangi oleh keberagaman. Nah, keragaman yang dimiliki oleh Indonesia memiliki kelemahan dan kekuatan. Di antara keragaman sebagai kekuatan itu ada pertama memperkaya budaya. Budaya ini bisa dilihat dari bahasanya, adat istiadat, agama, tradisi, dan bahkan seperti pakaian, rumah adat, dan lain-lain. Setiap daerah pasti memiliki ciri khas yang unik yang bisa dipelajari dan dihargai. Kemudian ada inovasi dan kreativitas, yaitu keberagaman budaya dapat menciptakan peluang dalam inovasi di aspek seni, kuliner, fashion, dan berbagai bidang lainnya. Gabungan tradisi lokal dan modern juga seringkali menghasilkan produk kreatif dengan nilai tinggi di pasar domestik maupun pasar internasional. Kemudian yang ketiga ada toleransi dan kerukunan. Dengan adanya keragaman ini, masyarakat dapat bisa menerapkan toleransi dan kerukunan yang dapat diadaptasi. Ya, jika dikelola dengan baik, keragaman dapat memperkuat rasa toleransi antar kelompok di masyarakat. Kemudian yang keempat ada sumber daya alam dan keahlian. Setiap daerah memiliki kekayaan alam dan keahlian yang khusus. Nah, selain keragaman sebagai kekuatan, keragaman juga bisa menjadi kelemahan dari suatu bangsa. Beberapa kelemahannya diantaranya adalah konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini seringkali marak terjadi di Indonesia karena perbedaan latar belakang, budaya, atau ras, dan yang lainnya. Kemudian kesulitan dalam menyatukan visi. Keragaman yang besar kadang-kadang menghambat sekelompok orang untuk menyatukan visi dan kebijakan nasional. Perbedaan pandangan dalam
aspek politik, ekonomi, dan juga sosial itu sangat menghambat dalam penyatuan visi atau kebijakan nasional. Kemudian ada diskriminasi dan ketimpangan. Jadi di Indonesia juga masih marak ya terjadinya diskriminasi dan jadi ada suatu kelompok yang merasa dirinya lebih di atas dari kelompok yang lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kelemahan keberagaman dalam suatu bangsa adalah hambatan dalam komunikasi, yaitu karena keberagaman juga salah satunya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Karena bahasa yang berbeda-beda ini, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda membuat jadi antar daerah susah untuk berkomunikasi. Jadi kesimpulannya, keragaman itu bisa menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik, di mana setiap elemen keberagaman diberi ruang untuk berkembang dan saling melengkapi. Namun jika tidak dikelola dengan bijak, keragaman juga bisa menjadi kelemahan yang memicu perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, pengelolaan keragaman yang bijaksana melalui pendidikan, kebijakan inklusif, dan promosi toleransi sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam bangsa Indonesia. Sekian penjelasan materi H, yaitu kolaborasi antar budaya di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.